ngeliat itu kayak ada bayangan tapi samar, terus cepet set gini loh. Daerah situ itu tuh ada kayak penguburan jenazah bekas penelitian gitu loh. Ketawanya itu bukan yang gitu, bukan, tapi lebih ke kayak gitu. Jadi halo dulur-dulur, selamat datang lagi di channel Aditya Gustiawan. Kali ini di segmen Rustic masih sama istri aku, Dinda Bella. Buat yang baru datang, aku ucapin selamat datang. Jangan lupa di subscribe dulu, oke? Udah siap nonton? Oke, kamu kemarin kan udah cerita tuh soal Andreas yang di Watu Dodol itu. Nah, sekarang aku pengen tahu nih, bagaimana sih pengalaman pertama kamu itu bisa melihat makhluk halus? Itu pertama kali kapan? Jadi pertama kali aku bisa ngeliat itu waktu aku kecil. Jadi sekitar umur 5 tahun. Waktu itu aku di Jakarta. Nah, kan aku lagi main gitulah sama teman-teman aku sampai maghrib. Waktu itu main kayak petak umpet gitu. Nah, terus aku kan ya udah aku ngumpet kan, tiba-tiba aku nggak sadar itu siapa di sebelah aku. Itu ada wanita, rambutnya kayak dikepang gitu, pakai baju cheongsam warnanya merah. Baju cheongsam itu baju Chinese. Ya, yang biasanya dipakai Imlek lah, ya, kalau nggak ngerti itu. Terus dia itu senyum ke aku, senyumnya ya nggak senyumnya kayak senyum manusia gitu ya, enggak lah, maksudnya senyumnya tuh agak lebar gitu loh. Kamu tahu Joker atau gimana nggak sih? Oh ya, menyeringai gitu. Ya, menyeringai gitulah senyumnya. Wah. Terus aku ya dengan polosnya waktu itu masih anak-anak, aku nanyain kenapa ketawa sama aku bilang gitu. Terus dia nggak jawab, nggak apa, cuman dia posisinya berdiri di sebelah aku yang waktu itu aku ngerungkuk kayak gini. Jadi aku ngerungkuk gini kan, lagi sembunyi gitu ya. Dia tuh, aku ngeliat dia tuh gini, aku ngeliat dia tuh kayak ke atas gini, dan aku baru sadar kalau kakinya dia tuh di sini aku. Nggak napak berarti ya? Jadi kakinya tuh nggak napak, tapi waktu itu aku masih belum itu apa. Kayak gitu. Terus selanjutnya aku langsung ceritalah ke ibuku waktu itu di Jakarta kan. Aku cerita ke ibu, besoknya aku diajak pulang ke Surabaya. Respon ibu kamu cuman gitu doang? Respon ibu aku mungkin kayak, nih anak kayaknya bisa ngelihat ya, tapi kayak nggak mau ngomongin secara langsung gitu loh. Tapi ya udahlah, besok pulang aja ke Surabaya kayak gitu. Tapi pas itu kamu udah tahu belum kalau itu tuh hantu? Belum, aku belum tahu itu hantu atau gimana, soalnya masih belum bisa bedain gitu loh. Cuman aku taunya tuh kok dia kok kakinya nggak kayak aku ya, kok kakinya di sini aku gitu, jadi melayang gitu loh. Nah itu pertama kali tuh kamu bisa nyadar kalau hal-hal yang mungkin dalam tanda kutip ganjal ya, yang pernah kamu lihat dan ternyata itu adalah hantu. Itu SMA. SMA justru. SMA itu baru bisa ngerti kalau itu hantu. Jadi pas pernah nih aku punya pengalaman suatu hari, tapi aku udah lulus SMA sih itu. Udah lulus SMA, aku main sama temenku. Biasalah main nongkrong malam minggu gitu kan. Nongkrong sama anak-anak pulang malam. Terus aku naik motor sendiri tuh, kebiasaan kan aku suka bawa motor sendiri. Malam-malam aku pulang, terus pas di jalan tuh kan kita udah ada di persimpangan gitu lah. Jam berapa kira-kira? Jam berapa ya, udah mau jam 12-an lah. Malam banget pokoknya, hampir tengah malam lah ya. Iya, tapi ini kejadiannya di Surabaya, di rumahku, maksudnya di kotaku gitu. Di Surabaya kan jam segitu kan masih rame. Jadi nggak ada, aku waktu itu nggak ada takut-takutnya lah, nggak ada takut apapun gitu. Terus habis itu kita udah di persimpangan jalan, kita pisah gitu sama temanku pulang ya, aku pulang sendiri. Nah, pas aku udah lewat di salah satu mall itu tuh kayak motorku itu kayak ada yang jelek gini,
shock breakernya turun. Ya kayak turun gitu loh, Iya. kayak ada kayak beban. Nah. kayak kamu ada penumpang gitu loh, kayak orang mau naik motormu gitu. Terus aku tuh ngerasainnya kenapa? Apaan itu? Aku nggak tahu. Pas itu nggak ngerti Karena aku fokusnya udah naik motor. Aku kan kebiasaan naik motor pakai headset. Jangan ditiru ya, jangan ditiru. Pakai motor pakai headset karena malam aku fokusnya naik motor aja, udah kenceng aja kan. Terus aku nggak ngerti itu apa yang aku rasain sama motor aku itu. Cuman aku mikirnya itu kayak kena polisi tidur atau kena lubang atau kena apa gitu. Terus aku mikir lagi kenapa kok belakang doang yang kerasa, depannya kok nggak kerasa kayak gitu. Cuman ya udahlah, aku bodo amat, tetap aja naik motor. Nggak lama setelah itu aku pulang kan. Nah, rumah aku tuh harusnya tuh lewat di perempatan kedua. Jadi ada 2 perempatan. Harusnya tuh di perempatan kedua baru belok rumahku. Tapi aku tuh kayak linglung gitu loh, naik motor. Tapi kamu tuh nggak apa ya? Nggak ngerti tujuannya. Iya, kayak nggak ngerti tujuan. Terus tiba-tiba kamu nyadar kok belok sini gitu. Harusnya rumahku tuh masih lurus kayak gitu. Terus belok aku melewatin lah universitas tuh. Aku ngelewatin lah, aku baru ngeh itu ada kayak rambut berkibar. Terus aku lihat di spion. Gimana sih kalau orang naik motor kan pasti otomatis kan lihat spion kanan kiri kan, kayak gitu. Nggak sengaja aku lihat spion itu, terus ngelihat ada rambut itu tadi. Aku masih mikirnya oh rambutku. Terus aku mikir kok rambutku aku kan pakai jilbab kayak gitu kan. Jadi nggak mungkin lah rambutku ya kan. Terus habis itu udah nyampe di situ tuh aku masih apaan nih gitu. Nggak lama dari setelah aku ngelihat ada rambut berkibar di spion itu, kayak motorku tuh tiba-tiba ngik gini lagi. Kayak ada pergerakan di motor aku gitu loh. Tapi apa nih yang kamu rasain selama ya itu yang ada kayak ada yang ngebonceng gitu kan kesannya? Iya, kayak aku tuh kayak ngebonceng dia gitu loh dari lewatan itu tadi kan. Tuh rasanya tuh ya gimana sih ya Kak? Ada hawa kayak apa ya? Bukan hangat sih, bukan panas juga, bukan hangat juga, tapi kayak ya ada orang aja di belakang gitu. Tapi aku nggak ngerti itu apa gitu. Soalnya nggak jelas juga, yang aku nggak bisa lihat, maksudnya nggak bisa lihat sosoknya atau apa, itu nggak ngerti. Pokoknya tiba-tiba di belakang aja nyet gini motor aku. Berarti pas itu kamu belum takut? Nggak, aku belum takut dan aku belum, karena nggak ngeh juga. Nggak ngeh kan, maksudnya nggak tatapan langsung atau melihat langsung, enggak kan, dari belakang gitu. Nah, mulai pertama kali ngehnya itu kapan? Pertama kali ngehnya ya setelah kalau kamu tuh boncengin makhluk halus. Setelah itu ada pergerakan motor itu, nggak lama aku berhenti. Aku berhenti, terus aku tuh noleh. Baru aku tuh noleh, kayak gimana sih kalau ngelihat itu kayak ada bayangan tapi samar. Terus cepet set gini loh. Jadi kayak gitu. Jadi dia tuh terbang dari arah motor aku, dia tuh terbangnya ke belakang set gini. Nah, konon katanya di daerah situ itu tuh ada kayak penguburan jenazah bekas, kayak penelitian gitu loh. Katanya, cuman aku nggak ngerti kebenarannya kayak gimana. Itu yang dari Fakultas Kedokteran Universitas itu bukan? Iya. Iya, benar. Iya, benar, dari universitas itu. Berarti itu kayak kadaver gitu ya, kayak apa, mayat hasil penelitian yang mungkin udah rusak atau udah nggak kepake kali. Ya aku nggak ngerti, soalnya mungkin katanya kayak gitu. Gitu. Cuman ya aku nggak ngeh juga itu apa. Kayaknya emang aku ngeboncengin si Miss K itu. Aku ngomongnya Miss K ya, jadi biar nggak gamblang. Nggak gamblang banget kayak gitu. Oke, serem juga sih. Tapi ngomong-ngomong, berbicara soal Miss K atau ngeboncengin sesuatu, dulu aku juga pernah. Tapi nggak tahu nih beneran apa enggak ya. Jadi lewat jalan menuju rumah aku yang setelah pohon beringin itu loh. Nah, ini kejadiannya di Tuban. Jadi
Itu aku ngelewatin jalan menuju rumah aku malam-malam. Malam-malam. Nah, feelingku tuh kayak rada, kebetulan pas itu aku kayak rada gak enak. Kayak ya bener, kayak ada yang anget atau kayak gimana. Ya rasanya atau kayak gitu ya. pokoknya nggak sendirian lah rasanya itu. Nggak sendirian. Aku udah ngerasain merinding duluan di sana. Langsung udah otomatis aku tancap gas. Nyampe di rumah warga ya kan, tau lah jaraknya itu ada kali hampir 1 kilo lah ya, hampir 1 kilo kalau nggak salah Ya. dari Beringin itu. Nah nyampe di rumah warga itu aku baru lega kayak gitu ya. Tapi itu rasanya bener-bener kayak gimana sih kalau misalnya kita naik motor terus ada yang ngebonceng, itu kan pasti hawanya beda kan. Beda kan, kayak risih, terus kayak apaan sih di belakang ini, kayak apa sih, tapi kamu tuh nggak ngerti apa Iya. yang di belakang kamu gitu. Nah. Cuman kamu fokus naik motor, tapi perasaan duduk kayak gitu. Nah. Tapi kamu nggak mau noleh, antara nggak mau noleh tapi penasaran kan. Nah, sama. Berbicara masalah beban ya kan, ngerasa juga tuh sebenarnya tuh kok agak beda, kok agak apa ya, agak kayak rada nggak stabil gitu loh, ngerti nggak sih? Nah kerasa kan kalau misalnya kita lagi ngebonceng orang kan pasti beda gitu loh. Nah terus ada juga korelasinya di tempat serupa, serupa. Jadi sejenis kayak Miss K, tapi ini versi lebih jeleknya lagi ya. Wow. Ya jadi yang belakangnya bolong. Yang belakangnya bolong aku nggak berani sebut ya, sandal B lah ibaratnya gitu. Nah jadi dulu banget pas aku kecil SD lah kalau nggak salah, itu pernah ada cerita kayak ada bapak-bapak jualan, nggak ngerti ya, aku dulu juga agak lupa sih, kayak jualan bakso atau apa gitu, pedagang kaki lima lah pokoknya. Nah pas itu dia ngeliatin ada mbak mau beli, pakainya kayak orang-orang biasa gitu, kayak orang-orang normal pada umumnya. Ya kadang emang ada yang kayak gitu ya. Nah makanya apalagi di situ nggak ada rumah sama sekali loh, bener-bener Ya. kanan kiri itu sawah ya, ladang tegalan lah ibaratnya kayak gitu loh. Jadi bener-bener kondisinya itu gelap banget. Nah pas bapaknya itu ngelihat ada pembeli, dia nggak menaruh curiga. Ya mikirnya ya udahlah ada customer, kita kasih gitu kan ibaratnya gitu. Cuman pas mau ngasih makanannya itu tiba-tiba kayak nyium bau busuk. Bau busuk kayak apa ya, ibaratnya kayak, kamu tau gak sih kalau misalnya kita nyium bangke itu kan baunya kan kayak inget terus gitu, nyampe di otak kayak gitu loh. Ya kan, yang bener-bener tajam banget. Terus seremnya pas mau dikasih itu si mbak-mbak tadi itu ketawa. Ketawa gitu. Lebih serem. Ketawanya beda gitu loh. Gimana ya, kayak ketawanya itu bukan yang gitu, bukan. Tapi lebih ke kayak gitu. Jadi melengking kayak gitu. Bukan kayak gitu ya suaranya. Iya. Iya enggak sih? Iya mungkin lah ya, kayak hampir-hampir kayak gitulah. Terus ya, tapi ya aku aja pertama kali dengar cerita itu pas kecil ya. Itu hampir nggak berani lewat sana sendirian. Jadi kalau malam-malam atau apa itu pasti ya sama bapakku. Terus kalau misalnya sepedaan jangan lewat sana. Udah ada diwanti-wanti kayak gitu. Oh berarti kayak semacam di jalan itu tuh udah urban legend gitu. Dulu sempat jadi urban legend ya. Namanya itu Tegal R ya, di desa R juga. Ada yang tahu komen di bawah. Apa yang itu tahu. Tegal R? Ya jadi itu ceritaku, yang kamu juga pernah lewat juga kan, situasinya kayak gimana. Nah menurut kamu gimana? Jadi pas pertama kali aku ke rumah dia di sekitar tahun 2018 ya. 2018an gitu. Kita tuh abis pulang nggak terlalu malam lah menurut aku ya, nggak terlalu malam, sekitar jam 7:30 jam 8-an gitu lah. Tapi emang kondisi jalan itu tuh emang sepi banget. Yang pertama sepi banget, yang kedua nggak ada lampu sama sekali. Jadi beneran nggak ada penerangan. Yes, jadi selama perjalanan itu tuh nggak ada lampu. Sama aku tuh mikir, nih kenapa sih nggak ada lampu sama sekali gitu. Harusnya kan di jalan yang kayak gitu, kanan kiri sawah, banyak pepohonan, ya dikasih lampu kayak jalannya jelek lagi.
ya jalannya jelek kayak gitu. Oke. Jadi aku tuh pernah hampir masuk ke selokan. Terus kenapa aku tuh selalu nyuruh kamu klaksonin di satu titik lah ya, aku selalu nyuruh kamu klakson. Yang di jembatan kecil itu bukan? Yes. Yang di setelah PLTU. Yap. Perempatan. Jadi ada kayak jembatan kecil kayak gitu. Tertek lur kalau bahasa Tubannya lur. Ya itu aku nggak ngerti bahasanya ya, bahasa Oke. apa. Nah setelah dari jembatan kecil itu tuh kan kayak ada pohon, ada kadapan besar-besar itu Ya, kan. yang ada pohon-pohon itu kan. Ya, yang pohonnya sampai nutupin jalan gini, sampai kayak jadi gapura gitu. Nah pas kalau aku pengalaman aku pertama kali tuh liatnya di situ. Jadi apa itu? aku nggak ngerti sosoknya apa, tapi pastinya itu perempuan. Aku nggak ngelihat dari pundak ke atas tuh, nggak ngelihat, cuma dari sini pundak sini sampai ke bawah. Terus dia pakai baju warna putih, terus gelantungan gitu kakinya. Jadi kayak di atas pohon, di antara kita jalan nih di tengah. Iya. Dia di atasnya gini. Terus aku kan ngelihat apaan? Aku kira itu kayak biasalah kalau di desa tuh mungkin ada kayak umbul-umbul atau apa gitu kan. Atau layangan putus di pohon gitu kan. Ternyata tuh enggak. Makin lama itu apaan? Pas kamu lewat baru oh yang aku lihat itu bukan umbul-umbul, bukan apa. Karena paginya pun nggak ada apa-apa di situ. Kan kita kan kalau pagi kan suka jalan-jalan kan ke situ. Nah itu nggak ada apa-apa. Jadi pikiranku tuh oh ya udahlah, ketemu lagi, jadi istighfar lagi kayak gitu. Oh jadi itu kenapa kamu nyuruh aku klakson? Ya. Dan kenapa selalu aku nyuruh dia tuh naik motornya harus kenceng di situ, karena aku ngerasanya nggak enak aja setiap kali lewat di situ gitu. Ya memang sih di beberapa tempat yang aku pernah lewatin juga, kalau tempat biasanya jembatan sih memang jembatan. Kalau nggak jembatan ya memang kayak apa namanya, pokoknya di jalan yang nggak di area pemukiman, di titik-titik tertentu itu memang harus klakson katanya. Gitu. Kayak gitu ya, nggak tahu ya, pokoknya di sini buat kalian kalau misalnya ngelewatin satu jalan yang kanan kiri nggak ada apapun atau ngelewatin jembatan, nah biasanya gampangnya itu jembatan, kalian jangan lupa klakson dulu lur, klakson dulu. Karena barangkali kalau misalnya kita apa namanya mengganggu, apa kita sendiri juga nggak, kehadiran kita itu kayak semacam nggak diketahuin sama mereka, tiba-tiba muncul gitu, bisa jadi itu hantunya ngikut. Kalau nggak ngikut ya dia bakalan kayak apa ya, kisahnya kayak gentayangin, jail gitu ya, gentayangin. Kayak gitu sih. Jadi penting buat kalian coba klakson lah. Kayak gitu. Soalnya aku nyuruh dia klakson bukan gara-gara jembatan atau gimana ya, karena sebelumnya pun aku ngelihat ada anak kecil slut gitu. Jadi oke lah, jadi kamu harus bener-bener kayak ngasih tahu kalau kamu tuh ada, maksudnya kita gitu. Soalnya kita nggak bisa ngelihat mereka bisa lihat kita kayak gitu. Jadi kita harus yang ngasih tanda juga. Nah, itu takutnya malah kehadiran kita itu malah mengganggu mereka gitu loh. Aku punya info lagi nih. Jadi kalau seandainya kalian bau wangi atau bau busuk, kayak tadi kan yang bau busuk kan bapak tukang bakso. Jadi kalau bau wangi itu kalian ya udahlah, nggak perlu takut atau biasa aja, tetap berdoa kayak gitu. Tapi kalau udah bau busuk, mendingan kalian jauhin lah, karena auranya tuh udah beda. Kayak gitu. Lebih negatif gitu ya? Iya, lebih negatif. Terus ada lagi kalau ngedenger suara lengkingan kayak tadi dengan ketawa suara tadi. Ya ketawa lagi? Enggak. Ketawa yang lengkingan itu kalau seandainya di telinga kalian rasanya pelan, itu tuh berarti dia tuh deket banget sama kita. Ya nggak deket banget lah, kayak ya pokoknya deket lah, ada di sekeliling kita. Tapi kalau kenceng, kedengarannya kayak keras kayak gitu, berarti dia tuh jauh. Ya tetap lah kalian harus berdoa kayak gitu. Justru kebalikannya berarti ya? Iya, emang harus emang kebalikannya, bukan harus sih. Oke. Ya. Cukup menyeramkan ya sebenarnya. Cuman ya ini jadi kayak apa namanya, pembelajaran juga sih ya, bahwa kalau misalnya
kita ngelewatin satu jalan kayak gitu, bisa jadi kita tuh nggak sendirian. Ibarat kata tuh kita tuh kayak permisi dulu, Nah. permisi. Terus kalau kita melewatin tempat-tempat yang kayak gimana, lebih baik itu permisi dulu kayak gitu. Paling gampangnya salam lah gitu. Iya, salam. Kayak gitu. Jadi ya pengalaman aku juga yang pernah ngeboncengin, kamu juga udah pernah ya kan. Ya itu juga jadi apa ya, mending kalau misalnya kemana-mana pun juga kalau bisa jangan sendirian lah. Dan katanya buat kalian yang cowok terus masih perjaka, Oke, kenapa tuh? itu katanya yang jadi favoritnya hantu yang punggungnya bolong itu tadi. Jadi dia tuh Belum lebih tahu. jadi dia tuh lebih suka sama cowok yang masih perjaka atau yang masih belum berkeluarga. Oh. Lebih tepatnya yang belum pernah berhubungan badan. Oh iya sih, Gitu. I see. Ya bukan berarti kalian itu harus berhubungan badan apa gimana gitu kan ya. Cuman Jangan. ya jangan. Kalau belum Cuman nikah ya. Cuman ya jadi warning aja buat kalian. Jadi banyak-banyak doa aja kalau kalian berpergian sendiri ya kan. Banyakin doa, assalamualaikum, baca Al-Fatihah apapun yang kalian bisa ya kan. Ayat kursi lebih bagus. Nah itu sejak naik motor itu, sejak tahun aku lupa tahunnya, sekitar 2009-2010, aku nggak pernah naik motor sendirian lagi malam. Nah itu Maksudnya pulang malam ya, maksudnya pulang sampai tengah malam sendirian, jam 12 gitu aku udah nggak mau lagi. nah Karena udah cukup, sampai rumah pun terngiang-ngiang, apa itu, sampai kadang tuh pernah juga ya, kau tahu nggak sih kalau orang terngiang-ngiang kan kebawa mimpi ya. iya. Kayak gitu. Ya jadi seperti itu loh. Cukup menarik juga ya. Ya karena ini dari pengalaman pribadi kita berdua juga sih, jadi cukup mengena juga buat kalian dulur-dulur yang pernah mengalami kondisi serupa. Bisa kalian ceritakan juga di kolom komentar, jangan sungkan-sungkan. Buat kalian yang punya cerita mistik apapun itu yang pengen kita bacakan atau kita coba bahas di sini, jangan sungkan-sungkan juga untuk kirim email di aditya.agus@ui.ac.id ya. Ada di box deskripsi nggak? Di sini juga ada. Oke. Jadi begitu. Jadi buat kita nggak cuman sendirian aja ya sharingnya ya, bisa benar. dari dulur-dulur juga. Kita coba untuk kontenin lah ya istilahnya gitu. Iya, jadi kalau seandainya kalian punya pengalaman apapun yang menurut kalian tuh udah pengalaman mistis kalian, boleh share ke kita, nanti kita bakal bacain. Oke ya. Seperti biasa, buat kalian yang suka video ini jangan lupa like dan subscribe dan nyalain juga lonceng notifikasinya biar kamu tahu aku upload video baru. Dan buat kalian yang ngerasa video ini tuh cukup menarik buat dibagiin, buat diceritain juga, bisa dibagikan ke teman-teman kalian seperti itu. Yap, bener banget. Oke, seperti biasa, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye lur.